warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampai nanti di jalan break. Eh, Hari ini kita akan membahas apa itu analisis regresi dan apa hubungannya dengan eh, kemarin-kemarin. Mungkin ada yang banyak bertanya, bagaimana bisa muncul persamaan seperti itu? Maksudnya dari mana? Kemudian karena kita hanya diberitahu formulasi persamaannya aja, matematisnya aja seperti ini. Misalkan ini gitu ya. Nah, kan banyak persamaan. Nah, ini persamaan yang persamaan linear atau saja disebut dengan persamaan linear. Misalnya contohnya yang linear dulu aja ya, kalau dulu polinomial order 1 sama sih ya, polinomial order 1 itu ya ini pangkatnya pangkat 1, dia punya variabel. Kalau kuadrat berarti kan polinomial ada 2, ada kubik berarti pangkat 3 dan pangkat plus seterusnya. Jadi terkadang setiap istilah yang lain, cuman yang intinya sama di situ ya. Jadi barangkali kita sering melihat banyak soal, cuman kan misalkan yang cerita. Nah, makanya ini saya sedikit menunjukkan sekaligus mencoba untuk memberikan apa sih hubungan regresi dengan sebuah kesamaan. Nah, di sini kita menceritakan tentang hal umum ya, yang ambil data dari tentang penggajian karyawan sesuai berapa lama bekerja. Jadi kalau digambarkan secara ini ya, pada umumnya ya setiap tahun harusnya gajinya dia naik ya, sesuai jenjang karir. Biasanya seperti itu ya. Itu bisa dibuat semacam kalkulasi atau si yang sifatnya kontinu, berkelanjutan gitu. Bisa dilihat perusahaan dapat pindahan karyawan dari perusahaan dan perusahaan bisa memperhitungkan misalnya dia bisa menggaji berapa karyawan tersebut supaya ya minimalnya itu tidak terlalu jauh dengan UMR atau apa ini, atau dengan dulu ya, perusahaan bekerja sesuai dengan karirnya atau sesuai dengan level. Nah, kita bisa mendapatkan itu, bisa mengenal
analisis, salah satunya dengan cara analisis regresi. Lebih lengkapnya, saya sudah membuat simulasi atau coding. Nah, saya pakai segmental Python. Saya B. Dasar teorinya itu analisis regresi linear sederhana digunakan untuk pengembangan suatu persamaan. Samanya menunjukkan bagaimana keterkaitan antara variabel independen integritas dengan variabel dependen yang terlibat dan prediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan ini berbentuk linear dengan orde 1 atau derajat polinom 1 yang menjelaskan bagaimana keterkaitan antara variabel X dengan variabel Y dari suatu model error yang disebut model regresi. Model regresi yang digunakan dalam perjalanan sederhana adalah namanya sebuah persamaan. Y sama dengan B0 plus B1 kali X. Jadi kan sebuah persamaan itu biasanya diberi dengan konstanta pangkat 0 lah. Pangkat 0 kan. Pangkat 0 itu kan 1. Dan pangkat 1 dan biasnya atau nilai regresinya. Kalau sini nilai regresinya B0 berarti nilai regresinya. Di mana B0 dan B1 ini menyatakan parameter model. Nah, nanti kan setelah dilakukan regresi, ini akan ketemu parameter modelnya. Itu merupakan parameter. Kalau tadi mungkin di istilah pengajian di tahun berapa dia pekerjaan tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-2,5 dan seterusnya. Oke ya, jadi intinya ini adalah sebuah persamaan formulasi matematis. Nah, studi kasus ini adalah mengarah ke kasus nyata, gitu. Atau permasalahan fisik, di mana dataset yang digunakan pada kasus ini adalah pengaruh gaji karyawan terhadap lama kerja karyawan tersebut pada perusahaan yang bersangkutan. Dataset yang dari google.com seperti yang bisa sampaikan dan telah dipilah serta diubah ke dalam pengembangan dan pada misal untuk menggunakan dalam melakukan. Jadi ini ada hal yang dalam bentuk bahasa Indonesia ada dan masih bahasa Inggris, cuman ada beberapa ya dataset yang memang dari sananya itu agak susah untuk dirubah ke bahasa Indonesia atau mungkin coba update kolomnya atau barisnya, cuma nanti malah datanya amburadul. Jadi saya sarankan sih untuk data sih mending apa adanya saja, yang penting nanti bisa dijelaskan dengan format-format tertentu. Oke ya. Jadi tahapannya kalau di Python atau di Jupyter itu kita harus mengimport semua library yang dibutuhkan. Jadi di Python atau di Jupyter ini sebenarnya ada beberapa framework atau library yang dimanfaatkan. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik atau mengcoding dari awal. Kita bisa mengimport ya supaya apa ya, supaya satu ya kita terkadang kan tidak semua orang itu lincah dalam melakukan coding. Dia belajar lagi pada yang awal itu akan meminta waktu. Karena mungkin dia bekerja bukan di bidang informatika atau yang lain, tapi analis gitu, atau data science dan jurusan ekonomi dan sebagainya. Mungkin sih barangkali jarang-jarang melakukan coding. Nah, makanya di Python ini sudah disediakan beberapa framework ataupun sekarang sudah banyak yang bisa dipakai untuk melakukan coding atau menganalisis data set secara langsung secara personal. Contohnya seperti ini, saya tuliskan per baris bisa berketerangan supaya nanti ya ada sedikit lah penjelasan yang bisa diambil ya. Setelah itu ya tidak coding saja, kemudian nanti kalau penjelasan
dan ada yang merasa agak gimana. Ya, di sini import pandas SPD ya. Ini jadi framework ini itu untuk membaca dataset. Dataset itu kan bisa berbentuk Excel, bisa berbentuk CSV yang bentuknya tabel biasanya, atau bahkan notepad gitu. Nah, dengan pandas ini kan bisa di import apapun untuk file tabelnya. SPD itu ya, singkat saja supaya nggak terlalu panjang. Sebenarnya sih nggak harus PD ya. Singkat P juga boleh, atau apa ya, PN ya, atau PS ya, boleh. Cuman ini umumnya ini disingkat PD. Apabila di mana di internet ya, ataupun di istilahnya apa, beberapa tutorial itu kebanyakan singkatannya pada singkat. Dan NAMPI ini adalah untuk menguraikan array. Array itu kan seperti kolom dan baris. Jadi dia bagaimana bisa mengorganisir atau mengkoordinasi nilai-nilai yang ada di dalam sebuah array ini untuk proses. Kemudian ada matplotlib, pyplot, itu nanti divisualisasikan untuk mengambil visualisasi hasil dari analisis regresi kita. Kemudian SQL dan SNS ini juga untuk menampilkan visualisasi statistik. Jadi statistik kalau tadi kan mungkin juga kemudian ini informasi itu formulasi matematis yang kompleks ya, biasanya bilangan real, bukan imajiner, bukan ada suatu. Kemudian saya import juga dari Scalar Model Selection ini untuk membagi dataset. Nanti kan dibagi antara data training atau data latih dengan data ujinya, dan kita bandingkan seberapa besar akurasinya atau hasil dari prediksinya. Kemudian saya ambil lagi dari linear model ya, ini linear regression. Sebenarnya sih linear regression itu ada formulasinya ya. Ya, kita semacam menghitung kovarian dulu atau bla 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 bla. Saya selalu lupa ingat. Cuman kalau dicari ya banyak, karena ini kan masih sederhana ya. Cuman saya di sini manfaatkan framework aja supaya ya salah satunya supaya coding nggak terlalu panjang. Oke. Setelah sekiranya diimport ya, kalau saya pribadi ini import saya taruh semua. Import sebenarnya bisa ditaruh di setiap, kalau Jupyter enaknya seperti ini ya, bisa ditaruh setiap blok ini, setiap blok, setiap instruksi itu diberi import boleh ya. Misalkan saya mau import data ya, data set ini ya. PD ini kan pandas ya. Nah, saya nggak harus taruh di atas ini, saya taruh di atasnya ini juga bisa, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Ini hanya untuk praktikan saja sih sebenarnya, supaya saya tidak taruh atas semua. Nanti kalau kan kelemahannya kalau misalkan nanti ada yang belum diimport kemudian kita jalankan di sini ya, misalkan ini saya hilangkan gitu. Nah, saya run. Nah, ada errornya ini karena saya belum mengimport framework atau library yang digunakan untuk membaca data ini. Nah, kalau kita taruh sini ya bisa. Nah, seperti ini. Ya itu fleksibel lah, tergantung bagaimana ya, kita punya modding itu kan punya ciri khas masing-masing. Jadi saya kira kalau intinya sama nggak perlu kita baca, kita langsung baca. Jangan giliran putaran aja. Satu dua langkah. Ini ya. Jadi di sini tahun lama dia bekerja, ini gajinya ya. Di sini dalam bentuk dolar ya, karena kemarin datang dari betul.com. Nah, di sini kan ada data sampai 29. Jadi 30 kan kita mulai dari 0, 20. Jadi 30 data set. Mulai dari tahun ke-1 sampai tahun
10 lebih setengah tahun. Di sini sih gajinya dia cenderung naik. Cuman memang ada beberapa yang turun. Kita lihat di 3 dan 4 ini naik 43.000, sebetulnya kok turun dari 39.000 sekian. Ya nggak mesti, cuman ini kecenderungannya adalah naik linear. Oke ya, jadi bisa dibaca datanya. Kalau mau kita sampel 10 saja ya bisa ya. Nah, risk. Nah, kalau pengen melihat jumlah dataset, kita ketik seperti ini ya, string length data ya, length itu panjangnya data, length. Nanti kita tahu jumlah datasetnya adalah 30. Nah, ini saya nggak merubah ini ya, ini kemarin saya rubah tahun bekerja dan gaji, cuman ini malah error, jadi terpada sulit ya, bisa ya. Saya jelaskan saja bahwa ini adalah tahun lama bekerja dan ini adalah gaji. Oke, kemudian ini sudah, nah ini adalah data deskripsi ya, kita bisa melihat dari sini. Ini ada beberapa ya, dari sini sudah ada standar deviasi, rata-rata gaji, rata-rata tahun, rata-rata gaji ya, dari bulan gaji minimal ya, gaji maksimal minimal 39. Oh, ini mungkin setelah dihitung secara rata-rata ya. Oke, itu aja ya. Jadi ini untuk deskripsi dari data tersebut. Nah, untuk visualisasi kita kan tadi sudah pakai objek dari dilihat dari titik ini bahwa ini tuh cenderung linear, cenderung garisnya itu miring, sisi miring. Ini kan di sini lama bekerja dan di sini gaji. Oke, berikutnya kita tentukan variabel. Jadi ending dari ini itu kita buat formulasi baru bersama tadi itu yang kita tentukan x dan y ya. X itu variabel independen, y itu variabel dependen. Jadi nilainya dependen. Kalau independen itu di sini kan tahun ya ini ya. Kemudian saya sarankan ini jalankan juga. Jadi kalau nggak ada error dia nggak akan beritahu apa-apa ya. Nah, kita kalau pengen tahu x itu datanya apa saja bisa diklik, tambah x saja seperti ini. Nah, di x itu ternyata isinya adalah tahun. Kalau mau di y, isinya adalah g. Gitu. Kemudian kita bagi pakai di split data itu ya. X-trend-nya berapa, X-nya berapa, Y-trend-nya berapa, X-trend itu kan berarti kan data set untuk data latih. Kasih itu data uji, variabel X ya, tadi tahun nanti ini yang untuk data latih untuk gaji ya. Dan data tes, data uji. Kemudian 0,2 untuk data ujinya atau tesnya itu 0,2 atau 20% dari 30 data tadi. Jadi 30 data tadi 20%-nya itu menjadi data uji. Ya. Oke. Jadi data uji untuk random state sendiri itu semacam apa ya? Sebenarnya ini tuh hanya untuk mengacak saja. Biasanya digunakan untuk istilahnya algoritma atau kompleks. Kalau ini masih sederhana sebenarnya belum terlalu butuh ya. Kalau sudah kompleks, misalkan datanya sudah banyak ya, ratusan sama ribuan dengan parameter-parameter, misalkan pakai regresi linear ini kurang
apa namanya kurang bagus ya, bisa pakai polinomial atau itu kan ini akan dipakai kan masih sederhana, makanya sederhana 30 makanya mau salah yang kita jalankan. Oke, masuk. Nah, ini kita jalankan proses regresinya ya. Jadi yang tadi bin regresi itu jalankan di sini ya. Kemudian dia akan ini regresor ini sama dengan ini regresor. Jadi regresor ini adalah variabel dari ini. Variabel ini. Ini sih terserah ya, bisa regresor, bisa lintreg. Ini nggak mesti harus regresor karena ini kan variabel yang buat kita sendiri. Mau diganti nama lain juga bisa, yang penting bawahnya harus konsisten. Ya. Kalau di sini regresor ya dan regresor jadi juga regresor fit. Jangan di sini regresor, di sininya lintreg atau regresi. Nah, nanti nggak bisa. Kita jalankan ya. Sini ada beberapa penjelasan bahwa intinya ini itu regresi yang sederhana. Jadi ya kita nggak menjalankan normalisasi dan sebagainya untuk apapun ya, sekiranya itu boleh. Nah, kemudian ini kalau dari kata lain anti error, ada regresi ini ya. Nah itu error yang konsisten, dia harus sama-sama regresor di sini. Nah ini bahkan ini untuk ini melihat persamaan linear yang terbentuk. Jadi B0-nya berapa sama B1-nya berapa. Parameternya tadi itu. Jadi ini B0-nya berapa, B1-nya berapa. Ini konstantanya di sini, ini konstanta yang terikat dengan X. Dari sini. Oke, kita jalankan. Nah, slope-nya ini atau A-nya ya. A-nya itu berarti 9.312 ya. Koma sekian dan B-nya adalah 26.150 sekian. Nah, yang terbentuk seperti ini. Jadi Y sama dengan 9.312,5751263 X plus 26 26.000 itu 180,099 sekian. Ini yang terbentuk seperti ini. Ini tadi kalau ini dibalik ya. Sekarang B0-nya yang di sini, ini B1-nya. B1 kali ini. Karena ininya sama aja. Kemudian kita lihat ketepatannya itu ya lumayan ya. 0,98 sekian, berarti hampir mendekati 1 atau 100%. Ini kalau dikalikan persen ya 98% ke atas lah. Jadi lumayan bagus. Dan ini errornya ya nilai error keseluruhan. Nah ini kita coba setelah tadi prediksi dibentuk, jadi prediksi dibentuk mulai ini dibentuk. Prediksi dibentuk dari sini kemudian menghasilkan formulasi matematis persamaan linear ini. Kemudian kita coba hasil formulasi yang tadi atau formulasi matematis ini ya, ini digunakan untuk memprediksi beberapa dataset yang sudah ada. Nah, ini. Kita lihat ya di nomor 2 ini gajinya 37731, terus hasilnya 40. Ya ada errornya cuma nggak terlalu jauh. Di sini juga bahkan ini yang data ke-28 ini hampir sama ya, ini mungkin errornya ya sangat rendah sekali 0, sekian. Karena di sini 122.000, di sini juga 122.000. Ini juga errornya ya paling cuma 1 atau berapa ya. Ini juga, ini malah hampir sama, ini 63, ini juga 63, ini juga hampir sama ya, mendekati ya, jadi nggak terlalu jauh lah, terlalu jauh itu maksudnya sampai errornya 50%, misalkan di sini 37, kok di sini kok 70.000 ya, 70.000, di sini 70.000 ya, itu jauh sekali. Nah visualisasinya seperti ini, jadi ini regresinya yang terbentuk ya, untuk tadi Fireplot ya, terus itu tadi. Nah, ketika dibuat garis, ini namanya garis regresi ya, seperti ini. Gitu. Ya, hampir titik-titik ini
hampir menyentuh garis ini, titik ini hampir menyentuh garis ini. Ini untuk data latihnya, dan untuk data trainingnya itu juga hampir sama. Nah, ini hasil dari keseluruhan summary, nanti bisa dibaca sendiri. Yang pada intinya, menurut saya pribadi ini lumayan ya untuk memprediksi kasus ini. Nah, apakah nanti ada suatu kasus yang lebih kompleks dari ini, misalkan gaji itu non linear ya, dalam artian ada beberapa level-level pengajian tertentu. Karyawan itu kan banyak ya, banyak, dan dengan level-level tertentu, nggak cuma satu level, ada level manager atau level apa namanya karyawan biasa atau mandor, kan itu juga punya uh, penggajian tersendiri. Nah, itu mungkin bisa masuk ke dalam polynomial regression dengan order lebih dari satu. Nah, jadi intinya seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan, bagaimana sih tiba-tiba datang persamaan linear itu. Mungkin dulu waktu sekolah mungkin bisa saja seperti saya kurang mendengarkan gurunya menjelaskan apa, atau saya masih ke toilet atau bagaimana, saya kurang tahu. Yang jelas uh, contoh kasus ini itu ternyata bisa membentuk sebuah persamaan. Ya, oke, dari saya penjelasan hari ini sekian. Ya. Jangan lupa nanti bisa komen-komen di bawah untuk diskusi supaya kita juga bisa mendapat pemahaman yang lebih dari yang tertentu atau pasal tertentu yang berhubungan dengan linear, persamaan linear maupun persamaan linear, supaya bisa lebih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.